Assalamualaikum, hello again sobers. Gimana nih kabar hari ini? Semoga panjat api-api ya. Bareng mas saya Cak Odas. Kesempatan ini kita bahas film live action dari Jepun Shop. Judulnya Shinobi Under the Blade. Yang suka filmnya bisa subscribe. Kita langsung ke filmnya, monggo. Di awal cerita, shogun pertama yang baru memenangkan pertempuran Sekigahara dan berkuasa penuh, Ieyasu Tokugawa, merasa khawatir dengan kekuatan penduduk desa Iga dan Koga yang disebut shinobi atau ninja lah gampangan nih. Karena mereka sukanya berperang dan shogun takut kekuasaannya terancam. Dan memang perdamaian baru aja tercipta di dua desa yaitu Iga dan Koga atas perintah Hanjo Hattori yang pertama, pemimpin seluruh shinobi dan yang paling kuat. Scene pindah di seorang pria yang lagi duduk di pinggir kali. Dia adalah Genosuke, pewaris klan Koga Manjidani. Sedang menggunakan jutsunya yang mirip Sharingan. Dan tiba-tiba ada seorang wanita datang dan melihat Genosuke. Perempuan ini adalah Oboro, pewaris dari desa Iga Subakakure. Jutsunya kayak Byakugan Hinata so. Ternyata mereka berdua ini saling cinta dan memimpikan perdamaian terus berlangsung antara kedua desa mereka. Dan mereka berdua bisa menikah setelahnya. Dan di sini Genosuke melamar Oboro dengan hadiah sisir pemberian ibu Genosuke. Scene pindah di istana shogun. Kedua pemimpin klan ninja dipanggil ke istana Shunpo. Yakyu Munehori dan putranya Yakyu Jubei dan Hanzo Hattori meminta dua pemimpin desa ninja untuk menunjukkan skillnya. Dimulai dari Koga Manjidani. Pertarungan samurai dan ninja dimulai. Skillnya emang jauh beda sob. Kemudian dari Iga, pertarungan dimulai. Jutsunya kayak Kakusu ya nih, Sakti Ahmad. Karena para samurai kalah, Munehori menghentikan pertarungan. Scene lanjut di mana Hanzo Hattori ketiga mendapat perintah dari penasehat shogun untuk melaksanakan rencana tersembunyi mereka. Dan malam harinya Hanzo Hattori ketiga sebagai pemimpin shinobi di depan dua pemimpin desa mendeklarasikan penghapusan gencatan perang agar mereka kembali berperang. Kalau yang menang Iga, putra pertama shogun yang akan jadi shogun. Kalau yang menang Koga, ya putra kedua yang bakalan jadi shogun. Jadi pertempuran para ninja ini dibuat kayak taruhan gitu sob. Perintah Hanzo sudah diberikan dan kedua pemimpin klan melaksanakan perintah shogun. Scene pindah di Iga. Ogen, pemimpin Iga Subakakure memanggil 5 orang ninja topnya untuk ikut dalam pertandingan. Oboro di sini merasa tidak suka sebenarnya dengan keputusan semena-mena shogun, tapi nggak bisa bilang apa-apa. Next di Koga, Danjo Manjidani juga memanggil 5 orang ninja topnya untuk bertanding. Pertentangan terjadi dari Genosuke yang tidak menginginkan pertumpahan darah, tapi dia diyakinkan kakek dan para shinobi lain bahwa jalan ninja adalah untuk bertarung dan tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan. Di Iga, Ogen memberikan kalung kepemimpinan untuk Oboro agar menjadi pemimpin shinobi desa Iga. Scene berpindah di mana Ogen dan Danjo bertemu, lalu mereka bertarung, nggak diliatin. Di tempat lain, Genosuke dan Oboro bertemu. Genosuke tetap meyakinkan Oboro bahwa ini tidak harus terjadi. Tapi Oboro bilang kalau takdir mereka memang harus bertarung dan nggak bisa dielakkan. Di sini ada cewek yang ngintip sob. Next kembali ke Koga, Danjo dikabarkan udah mati karena pertarungannya dengan Ogen. Genosuke marah karena mereka hanya dibuat mainan oleh Yang Mulia. Kemudian dia memerintahkan ninja yang terpilih untuk berangkat ke istana Shunpo bertemu dengan Hanjo Hattori biar bisa ngejelasin semuanya. Scene pindah di Iga, di mana mereka semua juga sedang berkabung atas kematinya Ogen. Oboro selaku pemimpin desa Iga baru memerintahkan para ninja untuk berangkat bertemu dan bertarung dengan pasukan Koga. Perjalanan pun dimulai. Sampai akhirnya di wilayah Ise, Hyoma, tangan kanan Genosuke, bisa memprediksi bahwa ninja Iga sudah bergerak. Dan ada beberapa yang ke arah mereka. Tiba-tiba, ninja kayak Wolverine, Minonenki, ini langsung nyerang.
Shin pindah di pertarungan Koshiro dan Yasamaru. Ada di Shin. Yasamaru terlihat unggul karena jutsu jarak jauhnya. Di tempat lain, Hyoma meminta izin ke Genosuke untuk bergerak dan mengalahkan ninja lainnya agar cepat selesai. Kembali ke Koshiro dan Yasamaru. Koshiro sudah sangat terdesak dan terjatuh. Ketika akan dibunuh, Koshiro ngeluarin pedangnya dan langsung ngikat Yasamaru dari belakang, dan tertusuklah Yasamaru. Di tempat lain, pertarungan Kisaragi dan Mino, jutsunya bisa ngilang-ngilang gitu. Lalu datanglah Kagero yang ngadepin Mino, dipancing pakai kemolekan tubuh dan rayuannya. Ketika Mino ngedekat dan nyoser bibir Kagero, Mino Nenki tiba-tiba mati jatuh keracunan dia sob. Jutsunya Kagero ini racun dia. Balik di Koshiro, Kisaragi yang udah datang ini ternyata bisa ngerubah wajah sob. Dia ngambil wajah dari tubuh Yasamaru yang sudah mati. Shin pindah di Oboro dan ninja yang tersisa. Hotarubi, pengawal pribadi Oboro yang jutsunya mirip Konan Akatsuki ini, kalau enggak ya mirip-miripin lah, lagi ngobrol sama pemimpinnya soal pertempuran dua desa. Jadi kenapa nggak ada perdamaian antara dua desa itu, kok harus selalu bertarung? Di lain tempat, Koshiro nemuin Genosuke dan tanya kenapa dia nggak tarung. Ya Genosuke kan masih ngerasa pertandingan ini hal yang sia-sia aja. Dan Genosuke pergi sendirian ke istana Sumpo. Di sini Koshiro minta Kagero yang nemenin Genosuke untuk pergi. Di tengah jalan, Kagero yang cemburu, kenapa kok Genosuke suka sama cewek klan musuh, bukan dari klan yang diri. Kagero ini suka sama Genosuke sob, dan hampir ngebunuh Genosuke sama ciuman mautnya. Tapi nggak jadi dilakuin karena dia terlalu sayang sama Genosuke. Padahal kalau mau, Genosuke gampang banget menyegah hal itu. Wong dia bisa ngentiin waktu. Di tempat Oboro, Tenzen tiba-tiba ditusuk sama Hyoma dari belakang dan terjatuh. Ketika mau nyerang Oboro, Hotarubi mengeluarkan jutsu kupu-kupu dan nyerang ke arah Hyoma. Kemudian ditusuklah Hyoma dari belakang sama Tenzen. Tenzen ini nggak bisa mati ya. Kemudian dia menggal kepala Hyoma. Di sini Genosuke datang dan ketemu Oboro. Kagero juga datang nyemburin racunnya untuk bisa kabur dari situ. Shin pindah di mana Yasamaru ikut dalam perjalanan Oboro sampai di suatu desa. Mereka disergap oleh shuriken. Yasamaru langsung nyerang Oboro tapi dihalangi mah Hotarubi. Dan Yasamaru yang gak lain adalah Kisaragi yang lagi nyamar ini dibunuh mah Tenzen. Tenzen lalu nyerang Koshiro pakai cakramnya dan berhasil ngebuat Koshiro kabur dan melemparkan shuriken ke arah Oboro, tapi malah yang kena Horatobi karena emang dia yang ngelindungin. Di sini Horatobi pun mati sob. Oboro marah sekali karena pengawal kesayangannya mati di pangkuannya. Next, Oboro mengejar Koshiro dengan kuda. Waktu ada di samping Koshiro, Oboro menggunakan jutsu mirip Byakugan gini. Dan teremuklah bagian dalam Koshiro. Koshiro pun jatuh terkapar. Dan akhirnya minta dibunuh sama Oboro. Dan matilah si Koshiro. Next scene, Genosuke terima pesan dari Tenzen untuk ketemuan di sebuah kuil. Walaupun kesannya jebakan, tapi Genosuke tetap mendatengin kuil itu. Dan sampailah Genosuke di kuil itu dan disambut sama Tenzen. Kemudian Tenzen bilang kalau dia udah ngasih peta ke Hanzo Hattori diem-diem. Dan pasukan Shogun lagi datang mau nyerang desa Iga dan Koga. Karena bagi Tenzen, masa-masa shinobi itu sudah berakhir. Karena shinobi itu kan cuma senjata yang bisa digunakan matuannya. Kalau nggak dibutuhkan ya dilenyapkan. Tenzen pun juga pengen mati tapi nggak bisa-bisa. Jadi Tenzen ngeyakinin Genosuke kalau dia dan Oboro nggak akan bisa bersatu karena takdir mereka selalu bertarung. Kemudian Tenzen ngeluarin cakram dan nyerang, tapi malah berbalik ke arah Tenzen. Ketika Genosuke pergi, Tenzen bangun dan ada kayak cacing yang bisa ngobatin lukanya gitu sob. Dia masih juga nggak mati. Tiba-tiba Kagero datang dan nyerang, tapi dihindarin sama Tenzen.
Kagero pun tertusuk pedang Tenzen. Waktu mau mati, Tenzen bilang untuk membunuh dirinya juga. Dan disosorlah bibir seksi Kagero itu. Dan cacing-cacing tubuh Tenzen mati semua. Di sini Tenzen baru bisa mati, sob. Genosuke balik dan ngeliat Kagero jatuh dan mati. Begitu juga dengan Tenzen. Lalu datanglah ninja-ninja utusan Shogun ke tempat itu. Akhirnya, Genosuke menggunakan jutsu saringannya, bukan saringan ya. Para ninja yang berdatangan pun mati semua ngelawan kehebatan ninja terkuat ini. Scene berpindah di mana Oboro dan Genosuke bertemu di padang pasir. Genosuke masih ngeyakinin kalau mereka nggak harus tarung, tapi Oboro bilang kalau bintang mereka tuh nggak sama dan nggak akan bisa bersatu. Kemudian Oboro nyerang pakai pisau ke arah Genosuke dan tertancap karena Genosuke nggak ngelawan, sob. Sebelum mati, Genosuke pesan kalau dia percaya bakalan ada kedamaian di kedua desa ninja itu, dan matilah Genosuke di sini. Di tempat lain, pasukan Shogun yang dipimpin oleh Munehori udah siap-siap dan keesokannya langsung nyerang kedua desa itu. Di lain tempat, Oboro udah datang ke istana Sumpo, dan Shogun sendiri yang bakalan nemuin Oboro. Dan masuklah Oboro ke halaman utama istana. Shogun pun datang. Kemudian Oboro bilang kalau semua rekan-rekan dan musuh ninjanya udah mati. Dan mohon untuk menghentikan serangan ke desa mereka dan biarin mereka damai, mereka juga bakalan ngedukung Shogun kok. Tapi Ieyasu Tokugawa nolak itu karena para ninja belajar jutsu berbahaya dan bisa ngebahayain negara. Oboro juga punya jutsu mata yang ngeri kan. Akhirnya Oboro ngelihat Shogunnya dan nusukin dua jarinya ke dua bola matanya. Jadi dia ngancurin jutsunya dan butain matanya, sob. Shogun pun keluar dari tandunya dan secara pribadi nemuin Oboro. Oboro minta kepercayaan Shogun dan Shogun pun akhirnya terima hal itu. Penyerangan kedua desa ninja itu pun dihentikan karena permintaan dari Oboro langsung ke pemimpin tertinggi Jepang, sob. Yang jelas keturunan para ninja Iga dan Koga masih hidup di Jepang sampai sekarang ini, sob. Scene pindah di mana Oboro lagi di air terjun, tempat di mana dia ketemuan sama Genosuke di awal film. Dia ngelihat batu tempat duduk Genosuke dan tersenyum. Kemudian film pun selesai. Oke sobers, makasih udah mampir ya. See you soon di update film lainnya. Dan assalamualaikum.